Halo sahabat guys, bersama Kang Kanda bertemu lagi di channel Kang Kanda ya. Oke sahabat sekalian, 2 hari menjelang habis lebaran ini saya akan membuat bolu gulung selai nanas jadul. Ini resep dari ibu saya. Jadi bahannya pertama adalah kita akan bikin selai, kita selainya dari nanas. Ini nanas yang akan Anda pilih harusnya nanas yang betul-betul masam ya, karena kita dibutuhkan masamnya nih ya. Lalu kita akan bikin adonan rotinya, terdiri dari ini ya. Pertama ada telur, lalu ada gula merah, ada gula putih, lalu ada mentega, lalu kita ada vanili, ya, ada vanili. Lalu Anda juga harus siapkan kertas bolunya ya, kertas bolunya, lalu sama loyang. Ya. Nah, nanti kita ada 2 cara. Pertama kita akan membuat selai. Pertama akan bikin selai dulu ya. Bagaimana cara bikin selai? Ini di sini resepnya adalah untuk 1 selai buah nanas itu nanti ditambah dengan 1/4 kilogram gula ya. Jadi untuk membuat adonan selai nanas kita membutuhkan 1/4 gula ya. Oke, jadi 1 nanas 1/4. Nah, bagaimana caranya? Nanti kita praktekkan, sama praktekkan. Lalu untuk membuat adonan, yaitu untuk 1 kali adonan itu digunakan untuk 2 loyang ya. Jadi kita per adonan itu akan digunakan untuk 2 loyang, artinya 2 bolu gulung ya. Itu terdiri dari 4 butir telur dan gula 75 gram serta vanili 1 bungkus. Secukupnya ya, vanili itu suka-suka ya. Kalau memang mau pakai vanili silahkan, itu untuk penyedap rasa saja atau karena ada wangi-wanginya ya. Jadi kita akan membuat 2 adonan. Pertama membuat adonan untuk bolu ya, yang kedua untuk membuat selai. Oke, bagaimana selanjutnya? Simak sampai tuntas bersama channel YouTube Kang Kanda. Mantap. Oke, kita akan kupas nanasnya ya sahabat guys. Jadi saya akan praktik bagaimana cara membuat selai ya. Nanti setelah dikupas, nanti tinggal tinggal diparut ya sampai lembut ya. Langsung aja masukkan ke ketel sahabat guys. Nah sahabat guys, ini dibuang nih korong-korongnya nih. Tahu nggak korong? Nah ini dibuang nih biar nggak runyam ya. Sahabat guys, dibuangnya nih. Oke sahabat guys, ini nanas sudah beres ya. Saya bikin 3 saja. Baru tinggal diparut ya. Diparut, lalu dimasukkan ke ketel dan lalu kita dipanaskan sampai betul-betul nanti airnya sudah mulai mengering, baru gula dimasukkan. Tujuannya supaya tidak ada nanti letupan-letupan dari gula yang panas ya, sehingga kita kita tegak. Sahabat guys, setelah dipotong-potong ya, kita kasih garam. Ini untuk menghilangkan gatal-gatal sebenarnya ya. Hanya dicuci sebenarnya, ini bukan untuk ini ya. Karena kan ada, nah ini kan bikin gatal-gatal nih ya. Kita nanti dikasih garam dulu ya. Baru nanti kita dicuci lagi. Kita cuci. Nah, dicuci. Setelah isi garam baru dicuci lagi. Nah ini sahabat guys, jadi setelah diparut baru nanti kita hasil parutannya nanti kita dipanaskan ya, dipanaskan. Nah ini kan ada airnya nih. Nah nanti kan tadi saya sampaikan bahwa nanti ada gulanya. Gulanya itu adalah dimasukkan ke dalam adonan ini setelah airnya surut ya, karena kalau tidak ini nanti akan pepeletukan. Tahu nggak pepeletukan guys? Ini sudah mau habis ya. Coba lihat hasilnya sudah penuh ya. Ini untuk 3 buah nanas ya sahabat guys ya. Jadi ini karena airnya masih ada, nanti kita dipanaskan di ketel ya. Nanti kalau airnya sudah surut, sudah kecil, ini baru gula kita masukkan. Menunggu kita membuat selai. Nah kita memotong-motong kertas bolu ini ya. Nah ini nanti dimasukkan ke dalam loyang, seperti ini ya. Jadi ukuran
kertas bolunya disesuaikan dengan ukuran loyang. Nah ini juga agak atas supaya nanti tidak menempel ke loyang ini ya. Jadi ini kita dikasih margarin ya. Nah ini ya, dikasih margarin ya. Lalu nanti kasih dikit sedikit pakai apa namanya, tuh pakai ini, pakai terigu ya, pakai terigu. Nah pakai terigu sedikit supaya nanti juga tidak ini. Oke, kita sekarang bikin selai nanas. Ini kita akan membuat selai nanas ya. Setelah ada menghaluskan nanas dengan parut ya, baru kita dipanaskan ke ketel ini supaya airnya surut ya, hilang. Dan ini nanti kita pakai gula ya. Nanti gulanya kalau airnya sudah agak sedikit menghilang ya. Kalau tidak ini nanti letupan itu kena tangan. Ini sampai airnya hilang ya. Ini supaya menjadi selai nanas. Oke sahabat guys, kita tunggu sampai airnya hilang. Tadi bawa gula kita belakangan ya. Kenapa? Karena ini letupan ini bisa membahayakan nih. Ini kita pakai sedikit garam ya guys, supaya gatal-gatalnya hilang. Tadi kan setelah awal tadi kan dicuci aja pakai garam juga, tetapi setelah ini juga kita kasih garam supaya ada rasa manis-manisnya sahabat guys. Tuh sahabat guys ya, letupan-letupannya sudah kuat nih. Airnya sudah sedikit agak mengering. Ini gula belum saya masukkan ya, karena letupannya ini membahayakan juga ke tangan. Makanya nanti kalau airnya sudah surut, baru kita gula putih kita masukkan. Oke sahabat guys, ini airnya sudah agak surut ya. Kita kasih gula, ini saya kasih gulanya setengah aja nih ya. Tidak sampai 3/4 karena kebetulan di gulanya apa namanya, nanasnya ternyata setelah dipotong, diparut, ini hasilnya malah sedikit. Itu karena mungkin tadi terlalu kecil nih nanasnya. Oke guys, inilah selai yang sudah jadi ya. Selai nanas untuk bolu gulung bersama Chef Kanda. Mantap bro. Oke sahabat guys, ini sudah kering. Nah, lalu kita dinginkan ya. Nah, jadinya seperti ini. Jadi ini sudah jadi selai nanas. Manis, ini masih panas, kita didinginkan sahabat guys ya. Oke, selai nanas sudah jadi. Oke guys, saatnya kita langkah kedua, yaitu kita akan bikin adonannya ya. Oke, ini sambil paralel ya, kita nyalakan juga kompornya ini. Oke, diamin dan kita akan bikin adonan ya. Oke. Dan ini adalah bahan-bahannya ya. Nah ini sahabat guys, ada telur, ada vanili ya, ada telur, ada vanili. Oke, ada mixer ya. Oke, ya, kita akan bikin adonan sekarang. Gula ini 1/4 gelas ya, atau sebenarnya ini 75 gram ya, 75 gram untuk gula putih. Telurnya kita 4, lalu kita nanti dikasih apa nih, vanili ya, vanili ya, pakai baking soda seujung sendok teh. Oke, mari kita coba dulu, kita bikin adonan. Oke sahabat guys, kita sama-sama belajar ya, karena saya juga sedang belajar nih. Jadi supaya nanti apa namanya, kita bisa membuat bolu. Oke, supaya ini kita dipertajam lagi. Bolu gulung. Oke, telurnya 4 ya sahabat guys. 3, 2, 3. Oke, 4 ya. Lalu vanilinya kita masukkan 1 bungkus. Lalu gulanya kita masukkan. Oke. Nah, setelah itu kita di mixer sampai level 5. Nah, kita tunggu sampai adonannya betul-betul mengembang. Oke sahabat guys, ini sampai mengembang ya. Oke, saya sambil baca lagi nih. Oke, jadi adonan, 1 adonan untuk 2 loyang. Jadi ini nanti akan untuk 2 loyang bolu gulung ya, dengan 4 butir telur dan gula 75 gram, vanili tadi 1 bungkus. Nah nanti kalau sudah mengembang, nanti kita masukkan ini seujung sendok teh, sendok gula ya, ini sendok yang kecil ini. Di ujungnya nanti masukkan baking powder, berikut terigu nanti ya. Ini harus betul sampai mengembang nih. Oke sahabat guys, sudah ya, kita matiin. Nah, sahabat guys, jadi harus seperti ini. Tuh, sampai memutih ya, sampai lembut banget. Oke, kita cabut.
Oke sahabat guys, ini setelah lembut seperti ini sahabat guys ya. Ini spatulanya saya ganti ya. Tadi kan pakai ini nih ya. Kenapa saya ganti? Karena ini nanti akan tercampur dengan ini dengan terigu ya. Dia makanya dipisah nih. Karena saya bikin banyak ya. Kalau bikin satu langsung aja spatulanya satu ya, sama ini juga nih. Oke, kita tambahkan terigu ya. Ini terigunya 3 sendok mucung. Oh, sampai semucung gini ya. Kita masukkan satu, sambil diaduk ya. 2, oke, diaduk rata dulu biar ini diaduk ya sahabat guys. Oke, terakhir kita masukkan baking powder. Nah, seujung ini cukup. Nah, seujung ini ya, nggak usah banyak-banyak. Kita ditaburi ke sini. Oke, tinggal dikocok, tinggal aduk. Nah, ini satu adonan ini untuk 2 loyang sahabat guys ya. Oke, kita masukkan ke loyang sahabat guys ya, dibagi 2 yang rata ya. Sahabat guys, ini hati-hati sahabat guys ya, jangan terlalu kenceng-kenceng nih, karena ini kan sudah mengembang ya. Kalau terlalu kencang ini akan lembek lagi nih, akan mengeras lagi. Jadi harus dengan perasaan. Dan seperti ini ya. Ini atas. Oke sahabat, seperti ini ya. Jadi loyangnya tidak perlu di full karena nanti untuk digulung ya. Yang penting persegi 4 untuk nanti digulung ya. Karena ini namanya bolu gulung. Oke, mari kita masukkan. Oke sahabat guys, kita masukkan ke oven. Ya. Kita tunggu beberapa saat ya. Sahabat guys ya. Kita masuk ke oven. Tunggu beberapa saat. Ya. Tips sahabat-sahabat guys. Jadi ketika Anda tadi memasukkan adonan ke dalam loyang, itu Anda harus hati-hati ya. Karena ini bisa ngarenet. Tahu nggak ngarenet? Ngarenet itu jadi yang tidak mengembang jadi kempes. Tadi saya ada sedikit kesalahan ya. Hasil kesalahan karena ini kepentingan untuk konten terlalu cepat ya. Oke, tapi lihat hasilnya. Yang penting rasanya mantap bersama. Oke sahabat guys, ini setelah dikasih selai ya, kita tinggal digolongkan ya. Tapi dicabut nih, diganti nanti sama nih. Agak padat sahabat guys ya. Jadi cara menggulungnya yang bagus ya. Nah, ini. Nah, ya. Nah, jadi Anda tinggal mengikuti saja. Nah, itu sahabat guys ya. Sebenarnya hanya untuk tambah indah saja ya, karena nanti kita akan dipotong-potong nih. Oke sahabat guys, menjadi bolu gulung tuh sahabat guys ya. Nah ini pastinya diganti dengan yang baru ya, karena ini kita akan dihidangkan nanti bersama Kang Kanda Engler Indonesia. Mantap sahabat guys. Ini hasil sahabat guys. Ini dikatakan dengan bolu gulung kuno ya, atau bolu gulung jadul. Nah nanti kita tinggal potong-potong ya. Oke, ini hanya untuk kasih selai secukupnya. Kasih selai nanas merata dan rasanya sahabat guys, itu cucu saya nangis sahabat guys. Bim salah bim ala kadabra prok prok prok. Jadi apa? Jadi bolu gulung bersama Kang Kanda Engler Indonesia sahabat guys. Tuh sahabat guys, dalamnya seperti itu ya. Mantap kan? Tuh, ini nanti tinggal dipotong-potong guys. Hasilnya sudah dapat 3. Dibikin gulung, roti gulung, bolu gulung sekalian. Jadi ini proses mixer untuk adonan. Jadi kita butuh waktu antara 10 menit ya. Intinya ini sampai warna putih dan mengembang ya. Ini sudah agak memutih nih. Kita adonan kedua. Oke, kita masukkan ke dalam loyang sahabat guys. Kita ratakan. Ini tidak sampai kena ke ujung sahabat guys ya, supaya nanti bisa mudah diambilnya nih. Ya. Nah, seperti ini. Hati-hati sahabat guys, jangan terlalu kenceng ya, jangan terlalu kencang-kencang karena akan berdampak kepada bentuknya, nanti akan lembek kembali nih. Ini harus tetap mengembang nih posisi adonannya. Untuk api sahabat guys harus yang sedang ya, jangan terlalu kenceng. Dan nanti kalau pada proses pembakaran ternyata ada yang gosong, ini sahabat guys tinggal diatur saja posisinya ya. Jadi jangan sampai gosong sebelah atau tutung sebelah ya.
Kita masukkan ke dalam loyang, ke dalam oven ya. Oke, kita tutup ya. Untuk api harus sedang sahabat guys ya, jangan terlalu kencang ya. Kalau nanti pada proses pembakaran ternyata ada tutung-tutung ya, harus segera Anda balik ya. Adonan ketiga. Pak Eli masuk. Sambil menunggu loyang kita dikasih terigu ya sama. Nah, caranya diayak begini sahabat guys ya. Supaya nanti tidak lengket ya ke dalam kertas bolunya nih. Nah, begitu. Sehingga merata. Nah, dan ini diolesi juga dengan margarin. Sudah matang, kita ambil. Loh, warnanya sudah ke kuning-kuningan. Sudah ke kuning-kuningan sobat guys. Nah, setelah ini baru kita masukkan ini nih. Selai di atas roti yang sudah kita open ya sahabat guys. Nah, coba lihat nih, udah matang sahabat guys. Mari kita kasih selai. Nah, jadi plastik ini tadi kita ikut dibakar sahabat guys ya. Di ini pakai ini tidak akan tutung kok ya. Oke, mari kita diolesi ya. Diolesi sampai merata sahabat guys. Oke, jadi untuk satu adonan untuk 2 loyang ya, untuk 2 bolu gulung. Cara menggulungnya yang bagus ya. Nah, ini. Nah, ya. Nah, jadi Anda tinggal mengikuti saja. Gulung, go, sahabat guys ya. Nah, ini pastinya diganti dengan yang baru ya, karena ini kita akan dihidangkan nanti bersama Kang Kanda Engler Indonesia. Mantap sahabat guys. Sahabat guys, mantap sahabat guys. Ini dia. Mantap bro. Ini hasil sahabat guys. Ini dikatakan dengan bolu gulung jadul. Nah, nanti kita pilih potong-potong ya. Oke sahabat guys, ini bolu gulung sudah jadi. Mari kita cicipi ya sahabat guys ya. Kita akan coba dipotong. Ini bolu gulung jadul ya sahabat guys ya. Jadi kita akan coba dipotong. Nah, ini coba lihat nih. Coba di zoom kameramen. Oke. Jadi kita akan dipotong-potong ya. Akan dipotong-potong. Nah, ini namanya bolu gulung ya sahabat guys ya. Ini selainya selai nanas ya. Jadi untuk satu adonan kita bisa dibikin untuk 2 loyang ya. Silakan Anda bisa mencoba di rumah masing-masing ya. Tingkat kerapian tergantung Anda ya. Kalau saya karena ini juga pemula mencoba. Mantap. Nah, ini dia sahabat guys. Rasa asamnya, manisnya pas, tidak ada kriuk-kriuknya. Mantap. Bolu gulung jadul bersama Kang Kanda.